Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai soal tugas yang pertama, yaitu tugas pilihan ganda pada bab pertama. Oke, kita langsung saja mulai nomor 1. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 berikut. Walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Arti ayat yang bergaris bawah. Baik, jadi yang ditanya di sini adalah arti ayat yang bergaris bawah. Kalau kita lihat di sini ada dua kata, itu kata wabasyiri dan kata as-sabirin. Wabasyiri sendiri artinya adalah dan berilah kabar gembira, sedangkan as-sabirin artinya adalah orang-orang yang bersabar. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kalau kita lihat sendiri di sini ada kata as-sabirin, maka kalau kita asal mau baca, insya Allah kita bisa tahu jawabannya bahwa yang E. Karena as-sabirin artinya orang yang sabar, di sini ada di E orang-orang yang sabar. Jadi jawabannya yang E. Oke, pembahasannya wabasyiri artinya dan berilah kabar gembira, kemudian as-sabirin artinya orang-orang yang sabar. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Pak Duki menanam cabai pada musim kemarau dengan harapan dapat untung besar. Saat waktu panen tiba, ada hama yang menyerang pohon cabai yang ditanam tersebut, sehingga harapan Pak Duki mendapatkan untung besar menjadi sirna. Dari cerita tersebut, Pak Duki diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum pada potongan ayat berikut. A. Walana beluwannakum, B. Minal khawfi, C. Wa naqsim minal amwal, D. Wal anfus, was samarat. Kalau kita lihat di sini, ujian Pak Duki adalah ada hama yang menyerang pohon cabai yang ditanam Pak Duki, sehingga Pak Duki tidak jadi panen dan tidak jadi untung besar. Maka kalau kita lihat dari opsinya, A. Walana beluwannakum, dan sungguh akan kami uji kalian. Ini bisa minal khawfi, dari ketakutan. Wah, ini kurang cocok ya. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Oke, ini bisa. Wal anfus, dan jiwa. Wah, ini kurang cocok. Was samarat, buah-buahan. Cabai, buah-buahan bisa. Oke, dari sini ada opsi A, C, atau E. Tapi kalau kita lihat di sini yang lebih spesifik adalah yang C. Wanaksim minal amwal, karena pohon-pohon cabai yang ditanam itu termasuk dari hartanya Pak Duki. Adapun buah, kalau cabai itu tidak termasuk buah, cabai itu sayur. Kalau walana beluwannakum dan sungguh akan kami uji mereka, maka ini terlalu umum. Sehingga untuk yang lebih spesifiknya lagi adalah yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ini pembahasannya. Kerugian yang dialami Pak Duki bermakna Pak Duki mengalami ujian berupa kurangnya harta. Opsi C berarti berkurangnya harta. Lanjut, nomor 3. Pak Sarno adalah seorang pengusaha restoran yang sukses mengembangkan usahanya hingga dia dapat mendirikan restoran di berbagai kota. Saat jalan tol dibangun usahanya mengalami penurunan omset hingga terlilit hutang jutaan rupiah. Akan tetapi Pak Sarno tetap rajin menunaikan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran sembari berdoa kepada Allah SWT untuk agar dimudahkan dalam melunasi utang-utangnya. Dari cerita tersebut, Pak Sarno termasuk orang yang A. Sabar dalam menerima cobaan, B. Sabar dalam menerima ujian, C. Sabar dalam menerima takdir, D. Sabar menerima musibah, E. Sabar dalam taat kepada Allah. Kalau kita lihat semua opsinya ini benar semua ya. Sabar dalam menerima cobaan, Pak Sarno dicoba menerima cobaan. Kemudian sabar menerima ujian, Pak Sarno juga diuji hingga terlilit utang. Sabar dalam menerima takdir, benar Pak Sarno ketika usahanya rugi itu juga merupakan takdir yang Pak Sarno sabar dalamnya. Kemudian sabar menerima musibah, ini juga musibah yang Pak Sarno sabar. Sabar dalam taat kepada Allah juga sama. Di sini Pak Sarno tetap sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, maka di sini Pak Sarno tetap sabar dalam taat kepada Allah. Wah, ini opsinya benar semua, tapi kalau kita lihat ketika ada pilihan ganda yang opsinya benar semua, maka kita lihat mana dari antara yang benar-benar ini yang paling benar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini penekanannya ini adalah Pak Sarno
Ketika rugi, Pak Sarno tetap rajin menunaikan sholat, tetap membaca Al-Quran, tetap berdoa kepada Allah. Maka dari sini jawaban yang paling tepat adalah yang sabar dalam taat kepada Allah. Karena ada orang-orang yang ketika dia mendapatkan musibah, dia sudah tidak taat lagi kepada Allah. Tapi di sini Pak Sarno, ketika beliau mendapatkan musibah, beliau tetap taat kepada Allah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Kata kuncinya terdapat di kalimat, tetapi Pak Sarno tetap rajin menunaikan sholat lima waktu, membaca Al-Quran, sembari berdoa kepada Allah. Hal ini menunjukkan Pak Sarno bersabar dalam ketaatan. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 4. Pak Fulan dikabari bahwa tetangganya yang dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Dengan spontan, Pak Fulan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan tersebut dalam agama Islam disebut dengan bacaan A. Hauqalah, B. Tarji', C. Tasbih, D. Tahmid, E. Tahlil. Oke, jawabannya yang B, tarji'. Tarji' itu asal katanya sama dengan raji'un, artinya kembali. Kalau hauqalah ini adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau tasbih ini adalah subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Sedangkan kalau tahlil ini la ilaha illallah. Kalimat tarji' juga terkadang kita sebut sebagai kalimat istirja'. Sama aja kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat tarji' atau istirja' yang memiliki akar kata yang sama dengan raji'un. Adapun opsi-opsi lainnya bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut untuk nomor berikutnya, nomor 5. Perhatikan potongan Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 berikut. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Pada potongan ayat yang bergaris bawah terdapat bacaan. Oke, di sini ditanyakan hukum-hukum bacaan. Pertama kita lihat di sini ada wala nab. Nab di sini adalah qalqalah. Nah, tapi qalqalah apa nih? Sugro apa kubro? Yang benar adalah qalqalah sugro karena berada di tengah kalimat. Ketika berada di tengah kalimat maka dia qalqalah sugro. Sedangkan kalau di akhir kalimat, misalnya di akhir ayat, maka dia adalah qalqalah kubro. Maka yang pertama qalqalah sugro adalah yang benar. Berarti ini salah. Ini juga salah. Oke, lanjut. Walana beluwana. Nah, wana di sini hukumnya adalah gunnah. Jadi setiap nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid maka hukumnya adalah gunnah. Oke, di sini A, B dan E sama-sama gunnah ya. Oke, kita lanjut. Walana baluwannakum bi. Nah, ketika mim mati bertemu ba, maka ini hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kita lihat di sini opsi yang mengandung ikhfa syafawi hanya opsi A. Jadi jawabannya yang A. Kemudian bisyai imi. Nah, ini tanwin bertemu huruf mim. Maka ini adalah idgham bi gunnah. Oke, jawabannya yang A. Nah, di sini ada pembahasannya qalqalah sugro itu huruf ba sukun di tengah kata. Kemudian gunnah ada huruf nun sukun, ikhfa syafawi huruf mim sukun bertemu ba. Kemudian idgham bi gunnah tanwin bertemu huruf waw sukun. Oke, lanjut nomor 6. Pak Rahman selalu membimbing dan mengajak istri dan anak-anaknya mengerjakan sholat jamaah di masjid kampung. Walaupun dalam keadaan gerimis, mereka tetap rajin sholat berjamaah. Dari narasi tersebut, Pak Rahman termasuk A. Sabar dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. B. Rela terhadap qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. C. Sabar dalam menjauhi maksiat, tidak sabar menurut takdir, iman kepada takdir Allah. Oke, di sini jelas ya Pak Rahman selalu membimbing dan mengajak istri dan anak-anaknya mengerjakan sholat. Maka di sini jawaban yang tepat adalah yang A. Walaupun di sini soalnya agak keliru ya, karena Pak Rahman mengajak istri dan anak-anaknya mengerjakan sholat jamaah di kampung, di masjid kampung. Padahal semestinya kalau istri ini afdolnya sholat sendiri di rumah atau berjamaah dengan anak perempuan. Jadi yang afdol untuk sholat berjamaah di masjid hanyalah laki-laki. Sedangkan kalau perempuan lebih afdol sholat di rumah. Tapi ketika perempuan ingin sholat berjamaah di masjid maka tidak dilarang. Namun di sini Pak Rahman kan selalu membimbing dan mengajak ya. Harusnya Pak Rahman justru mengajak istrinya untuk tetap sholat di rumah. Tapi jawabannya tetap A ya. Oke, Pak Rahman membimbing keluarganya untuk taat menjalankan agama. Lanjut soal nomor 7. Perhatikan pasangan lafal dan arti pada tabel berikut ini. Pasangan yang tidak sesuai dari lafal dan arti potongan ayat di atas adalah, oke, kita lihat ya. Ya, tikum datang kepadamu ini benar.
qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud. Jelas ya, sini ada Nuh, ada 'ad, ada Samud, kaum Nuh, kaum 'ad, kaum Yahudi. Wah, ini salah nih. Harusnya kaum Samud, berarti ini salah. Coba kita lihat yang lain. Walladzina min ba'dihim, dan orang-orang dari sesudah mereka. Oke, ini benar. Ba'di itu kan sesudah ya. Kalau kita sholat ba'diyah itu berarti sholat sesudah. Ba'diyah zuhur misalnya, berarti kita sholat setelah zuhur. Atau kita ketemuan ba'da asar, berarti kita ketemuan setelah asar. Dan la ya'lamuhum, la artinya tidak. Ya'lamuhum artinya mereka mengetahui, artinya mereka tidak mengetahui. Dari kata ini huruf ain, lam sama mim ini artinya ilmu pengetahuan. Mengetahui mereka, artinya kan tidak, mereka tidak mengetahui, ini juga salah. Oke, ini salah, tadi ini benar. Ja'athum, ja artinya datang, hum artinya mereka, ja'athum telah datang kepada mereka. Oke, ini benar. Jadi jawaban di sini, wah, ini jadi yang jawabannya adalah pasangan yang tidak sesuai itu adalah yang nomor 2 dan nomor 4 ya. Oke, nomor 2 dan nomor 4, berarti di sini yang benar ada B dan D. Oke, wah ini berat nih. Oke, yang penting tahu lah ya. Nanti kalau misalnya soal ini keluar pas AS ini soalnya diubah, kalaupun keluar itu pun. Tapi kalau nggak keluar ya yang penting dipelajari aja. Tapi intinya di sini yang salah nomor 2 dan nomor 4 ya. Jawabannya D. Mereka tidak mengetahui. Larnya tidak, ya alamuhum mereka mengetahui. Lanjut nomor 8. Perhatikan potongan Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 9 berikut. Ja'athum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim. Arti yang paling tepat pada potongan ayat yang bergaris bawah adalah Rasul telah datang kepadamu. Wah, ini enggak ya, enggak ada kata Rasul di situ. Rasul kan dari bahasa Arab ya, sedangkan di sini enggak ada. Jadi kalian kalau misalnya enggak ngerti bahasa Arab pun dibaca aja, karena ada kata-kata Indonesia itu yang berasal dari bahasa Arab dan itu lebih mudah gitu. Kemudian bukti-bukti nyata yang dibawa oleh para Rasul, wah ini juga enggak ada kata Rasul kan di situ. Mereka menutupkan tangannya ke mulutnya. Oke, ini jawaban yang benar ya. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Ini nggak ada kata Allah kan di sini, jadi ini salah juga. Apakah belum datang kepadamu berita orang-orang terdahulu? Ini juga salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Mereka menutupkan tangan-tangannya. Faraddu aydiyahum. Aydiyahum itu tangan-tangan mereka. Fi afwahihim. Ke mulut-mulut. Afwa itu adalah mulut. Oke, lanjut. Faraddu mereka menutupkan. Aydiyahum tangan mereka. Fi afwahihim ke mulut mereka. Lanjut nomor 9. Perhatikan pasangan lafal dan hukum bacaan pada tabel berikut. Pasangan hukum bacaan tajwid yang benar pada tabel di atas adalah ya'tikum naba. Nah, ini mimati ketemu nun, ini bukan ini adalah safawi ya. Ini benar. Min qablikum, qab ini ba. Qalqalah kubro enggak, ini salah. Mesti qalqalah sugro. Wa adiu wa samud. Tanwin bertemu wa. Idgham bila guna enggak, ini semestinya idgham biguna. Kemudian ini mim ba'dihim, ini iqlab ya, bukan ikhfa, ini salah. Kemudian inna idgham biguna, enggak, ini juga salah. Ini bukan idgham tapi ini sekedar guna. Jadi jawabannya yang A, nomor 1. Oke, lanjut berikutnya. Mim sukun yang bertemu huruf selain mim atau hukumnya idhar syafawi. Adapun opsi lainnya adalah berikut. Seperti itu ya. Lanjut nomor 10. Hubah adalah seorang anak dari keluarga miskin. Bapaknya pedagang buah di pasar yang penghasilannya hanya dapat mencukupi kebutuhan pokok saja. Keluarga Hubah termasuk kelompok masyarakat yang kekurangan, tetapi ia termasuk orang yang selalu berusaha berdoa dan mengharapkan anugerah Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin Allah akan mengabulkan doanya. Perilaku Hubah adalah contoh orang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Berikut ini adalah keutamaan orang dan balasan orang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Oke, langsung ke pertanyaan ini ya. Adalah keutamaan orang dan balasan orang yang sabar. Selalu berburuk sangka? Jelas tidak. Memperoleh teman yang banyak? Belum tentu. Orang sabar kadang nggak punya teman ya, karena dia terlalu sabar. Kemudian yang C, selalu mendapatkan yang ia inginkan? Enggak juga. Justru terkadang orang sabar karena tidak mendapatkan yang ia inginkan. Memperoleh kasih sayang manusia? Kadang enggak juga ya.
kita udah sabar ternyata tidak. Oke, balasan yang sudah pasti adalah memperoleh martabat yang tinggi di surga, karena balasan orang-orang yang sabar adalah surga. Dan ini balasan yang pasti karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala sabar ini adalah pahala yang sangat tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang intinya adalah orang-orang sabar akan diberikan balasan pahala oleh Allah tanpa perhitungan. Oke. Di antara keutamaan bersabar adalah mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Hal ini karena amat besarnya pahala bagi orang-orang yang bersabar. Oke, kita sudah sampai di nomor 10. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tugas yang kedua, itu pada bab 2. Oleh karena itu diharapkan agar bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, karena kalau kita sudah menyelesaikan tugasnya, sudah mengerjakan tugasnya ketika pembahasan seperti ini lebih enak, karena kita sudah sebelumnya memikirkan jawabannya terlebih dahulu dibanding langsung kita menerima jawaban aja gitu. Karena beda antara orang yang sudah mengerjakan duluan dengan orang yang mengerjakan belakangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.